Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Adelia Yufinda. Sekarang kita akan membahas bab sudut dan garis sejajar. Materi yang akan kita bahas yaitu kedudukan dua garis dan garis-garis sejajar. Kedudukan dua garis. Antara dua buah garis lurus dapat berkedudukan sebagai berikut. Yang pertama, garis sejajar. Jika garis K dan L diperpanjang, maka kedua garis tersebut tidak akan bertemu atau berpotongan. Dan jarak antara K dan L selalu tetap atau sama. Maka garis K dan L sejajar. Yang kedua, garis berpotongan. Dua buah garis yang saling berpotongan mempunyai satu titik potong. Misalkan pada gambar berikut, garis M dan N berpotongan di titik K. Yang ketiga, garis berimpit. Garis AB dan CD terletak pada satu garis, yaitu garis L. Dengan demikian, titik A, B, C, dan D juga terletak pada satu garis lurus yang disebut kolinear. Dalam hal ini dikatakan bahwa garis AB dan CD berhimpit dengan garis L. Garis-garis yang berhimpit merupakan beberapa garis yang terletak pada satu garis lurus, sehingga dari beberapa garis tersebut hanya terlihat satu garis. Bisa dilihat ya. Yang keempat, ada garis bersilang. Garis S terletak pada bidang ABCD dan garis R terletak pada bidang EFGH. Maka garis R dan S saling bersilang. Dua garis yang bersilang terletak pada dua bidang yang berbeda. Kedua garis ini jika diperpanjang tidak akan berpotongan ya. Selanjutnya kita akan membahas garis-garis sejajar. Sifat-sifat garis sejajar. Misalkan kita mempunyai dua titik, titik A dan titik B. Dari kedua titik ini kita dapat menggambar tepat satu garis lurus. Hal ini sesuai dengan aksioma 1, yaitu melalui dua buah titik yang berbeda dapat dibuat tepat satu garis lurus. Lalu, aksioma 2, melalui sebuah titik di luar suatu garis hanya dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Di sini ada garis A dan garis B. Lalu selanjutnya, jika ada dua garis sejajar A dan B, dan salah satunya A dipotong dengan garis N. Lalu garis N ini diperpanjang. Maka garis N akan memotong garis B. Hal ini sesuai dengan teorema 1, yaitu jika sebuah garis memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis itu akan memotong garis yang kedua juga. Yang kedua, garis A sejajar dengan garis B, dan garis A sejajar juga dengan garis C. Maka garis B dan C sejajar. Hal ini sesuai dengan teorema 2. Jika sebuah garis sejajar dengan dua garis lainnya, maka kedua garis itu sejajar. Sekarang kita akan membahas sudut-sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong garis lain.
garis K sejajar dengan garis L, lalu dipotong oleh garis M. Maka di titik A dan B, daerah yang diapit oleh garis K dan L disebut bagian dalam, dan daerah yang lain disebut bagian luar. Maka dengan begitu akan terbentuk sudut-sudut dengan penamaan berikut. Yang pertama, sudut-sudut sehadap. Sudut A1 dan sudut B1 menghadap ke arah yang sama, yaitu arah kiri atas. Sudut-sudut seperti besar sudut A1 dan besar sudut B1 disebut sudut-sudut sehadap. Maka sudut A1 dengan B1 adalah pasangan sudut-sudut sehadap. Yang kedua, sudut A2 dengan B2. Lalu ada pula sudut A3 dengan sudut B3. Yang terakhir ada sudut A4 dengan B4. Yang kedua, kita akan bahas sudut-sudut dalam berseberangan. Pasangan sudut-sudut dalam berseberangan. Yang pertama ada sudut A2 dan B4. Sudut A2 dan sudut B4 terletak sebelah menyebelah terhadap garis M dan berada di dalam antara garis K dan L. Maka sudut A2 dan B4 disebut sudut-sudut dalam berseberangan. Satu lagi adalah pasangan sudut A3 dengan sudut B1. Yang ketiga ada sudut-sudut luar berseberangan. Pasangan sudut-sudut luar berseberangan. Sudut A1 dan B3 terletak sebelah menyebelah terhadap garis M dan berada di bagian luar garis K dan L. Sudut-sudut seperti sudut A1 dengan sudut B3 disebut sudut-sudut luar berseberangan. Pasangan sudut lainnya adalah sudut A4 dan sudut B2. Yang keempat ada sudut dalam sepihak. Pasangan sudut-sudut dalam sepihak. Sudut A2 dan B1 terletak pada pihak yang sama di atas garis M dan terletak di bagian dalam antara K dan L. Sudut seperti sudut A2 dan B1 disebut sudut-sudut dalam sepihak. Pasangan lain adalah sudut A3 dan sudut B4. Yang kelima ada sudut-sudut luar sepihak. Pasangan sudut-sudut luar sepihak. Sudut A1 dan B2 terletak pada pihak yang sama di atas garis M dan terletak di bagian luar antara garis K dan L. Sudut-sudut seperti sudut A1 dengan B2 disebut sudut-sudut luar sepihak. Pasangan lainnya adalah sudut A4 dan B3. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan besar sudut-sudut pada dua garis sejajar. Yang pertama, sudut-sudut sehadap. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut yang sehadap sama besar. Salah satunya adalah besar sudut A1 sama dengan besar sudut B2. Contoh lainnya adalah besar sudut A2 sama dengan besar sudut B2, begitupun dengan yang lainnya. Yang kedua, sudut-sudut dalam berseberangan. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut dalam berseberangan sama besar. Jadi, sudut A2 sama dengan besar sudut B4.
Pasangan lainnya adalah sudut A3 dan besar sudut B1. Yang ketiga, sudut-sudut luar berseberangan. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut luar berseberangan sama besar, yaitu sudut A1 sama dengan sudut B3. Yang keempat, sudut-sudut dalam sepihak. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah besar sudut-sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Besar sudut A2 ditambah besar sudut B1 sama dengan 180 derajat. Pasangan lainnya adalah besar sudut A3 ditambah besar sudut B4 sama dengan 180 derajat juga. Yang kelima, sudut-sudut luar sepihak. Teorema 4, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah besar sudut-sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Besar sudut A1 ditambah besar sudut B2 sama dengan 180 derajat. Pasangan lainnya adalah besar sudut A4 ditambah besar sudut B3 sama dengan 180 derajat. Nah, itu saja. Mari kita lihat contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Diketahui P sejajar dengan Q. Besar sudut A adalah, pertama kita bisa ketahui ya, besar sudut A ditambah besar sudut B sama dengan 180 derajat karena luar sepihak. Besar sudut A adalah 2x tambah 50 derajat ditambah besar sudut B 3x dikurang 20 derajat sama dengan 180 derajat. Selesaikan dengan persamaan aljabar. 5x ditambah 30 derajat sama dengan 180 derajat. Kedua ruas dikurangi 30 derajat, maka 5x sama dengan 150 derajat. Kedua ruas dibagi 5, sehingga x sama dengan 30 derajat. Besar sudut A sama dengan 2x ditambah 50 derajat. Substitusikan nilai x. Maka besar sudut A sama dengan 2 kali 30 derajat ditambah 50 derajat. Besar sudut A sama dengan 60 derajat ditambah 50 derajat. Maka besar sudut A adalah 110 derajat. Contoh kedua. Diketahui garis G sejajar dengan H. Tentukan besar X, Y, dan Z. Jawab. Kita perhatikan ya. 2x derajat sama dengan 80 derajat karena saling bertolak belakang. Kedua ruas dibagi 2, maka x sama dengan 40 derajat. Lalu kita cari nilai z. 80 derajat ditambah 5z dikurang 40 derajat sama dengan 180 derajat karena luar sepihak. Selesaikan dengan persamaan aljabar ya. 40 derajat ditambah 5z sama dengan 180 derajat. Kedua ruas dikurangi 40, sehingga 5z sama dengan 140 derajat. Kedua ruas dibagi 5, sehingga z sama dengan 28. Sekarang kita cari nilai y. Y tambah 25 derajat sama dengan 5z dikurang 40 derajat karena saling bertolak belakang. Sudut-sudutnya karena bertolak belakang. Lalu substitusikan nilai z.
Y tambah 25 derajat sama dengan 5 dikali 28 derajat dikurang 40 derajat. Maka Y tambah 25 derajat sama dengan 140 derajat dikurang 40 derajat. Y tambah 25 derajat sama dengan 100 derajat. Kedua ruas dikurangi 25, sehingga Y sama dengan 75 derajat. Kita bisa menjawab ya, nilai X adalah 40 derajat, Y 75 derajat, dan Z 28 derajat. Soal nomor 3. Garis AB sejajar dengan CD dan berpotongan dengan EF. Titik-titik P dan Q. Besar sudut EPB sama dengan 5X derajat dan besar sudut PQD sama dengan sekian. Tentukan besar sudut APQ. Pertama, kita ilustrasikan dulu soal. Garis sejajar AB dan CD lalu dipotong dengan garis EF di titik P dan Q, sehingga gambarnya akan seperti ini. Sudut EPB sama dengan sudut PQD sehadap, karena sehadap. 5X derajat sama dengan 2X ditambah 27 derajat. Kedua ruas dikurangi 2X derajat. Maka 3X derajat sama dengan 27 derajat. Kedua ruas dibagi 3 sehingga X sama dengan 9 derajat. Baru kita bisa mencari besar sudut APQ. Besar sudut APQ sama dengan besar sudut PQD karena dalam berseberangan. Besar sudut APQ sama dengan 2X ditambah 27 derajat. Substitusikan nilai X, maka besar sudut APQ sama dengan 2 kali 9 derajat ditambah 27 derajat. Maka sudut APQ sama dengan 18 ditambah 27 derajat. Maka hasilnya besar sudut APQ adalah 45 derajat. Nah, cukup sekian ya latihan kita. Sekarang kalian ditugaskan untuk latihan sebagai berikut. Diketahui P sejajar dengan Q. Tentukan nilai X dan Y. Jawab di kolom komentar ya, sertakan juga nama lengkap. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.